dari titik ini ya, jembatan. Ini jembatan. Iya. Dari titik ini sampai ke jalan ujung sana. Iya. Oh, itu patahannya terus terjadi hampir 15 hari. 15 hari. Oke. Pak, dengar-dengar katanya kejadian ketika longsor itu selalu di jam yang sama. Itu bener nggak beritanya? Betul. Itu kejadiannya malam hari, pagi hari? Malam hari, jadi ya sekitar jam 2-an lah awal pertama itu. Selain ada cerita itu, ada cerita apa lagi nih Pak di jalan ini Pak? Pokoknya ketika sudah ada predikat kampung ini kampung horor, kemudian mulai banyak kejadian-kejadian. Ada salah satu mobil santri dari Cianjur, langsung dia terbalik seketika tiba-tiba. Oke. Jadi luka-luka, cuma luka-luka aja Pak. Di jalan ini? Ya, di jalan ini Pak. Oke. Kejadiannya itu kecelakaan tunggal? Kecelakaan tunggal. Itu aja. Ya. Maaf nih Pak, penasaran kan dari tadi saya mencoba melihat dari sisi lain ya dengan kepekaan mata saya. Kalau Bapak sering mendengar nggak cerita warga di sini yang suka melihat sosok perempuan? Kalau mendengar sosok perempuan, belum. Cuman mendengar suara gaduh. Seperti kayak batu dibelah, jadi dilempar ke salah satu rumah. Jadi bunyi-bunyi gitu Kak, bising gitu Pak. Padahal tidak ada setelah saya Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Oke, kalau misalnya sosok-sosok sendiri Pak, ada nggak warga-warga sini yang melihat sosok penampakan yang ternyata itu bukan manusia gitu? Waktu itu saya sekitar jam 12, saya masih belum tutup warung. Jadi ada sosok orang ini lewat, padahal nggak ada. Oke, kalau sosok perempuan yang tadi Sarah bicarakan berarti Pak Leo belum sama sekali melihat ya? Kalau melihat, mungkin kalau orang lain pasti udah nggak sadar. Oke, berarti Pak Leo sendiri kalau misalnya melihat sosok wanita itu belum pernah, tapi beberapa warga banyak yang cerita juga ya? Cerita, itu aja. Oke, mungkin kita coba untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu. Sarah, ngerasainnya di mana? Di bagian sini. Oke, Pak Leo minta izin dulu sebentar, boleh? Saya sama Sarah melakukan penelusuran. Mungkin Pak Leo nanti jangan jauh-jauh, kita pengen ada cerita lagi, oke? Oke, Pak Leo. Oke, Sar, di sekitar mana? Bukan sesuatu yang ingin bicara, tapi tadi mulai berdatangan lagi gambar itu pada saat Pak Leo bercerita tentang apa yang ada di sini di kiri kanan. Dan menjawab tadi kan sempat dengar suara gaduh, maksudnya mendengar suara kayak ada kegiatan gitu. Nah ini tuh kita tarik mundur sebelum kejadian ini, dulu entah tahun berapa, karena masih dengan bebetan kain, orang bawa kayu, semuanya nyeker. Di sini tuh kayak ada perkampungan. Dan jadi untuk masuk ke sini emang kayak jalannya tuh terpencil gitu, maksudnya jauh. Dan pas udah nyampe di sini emang ada satu perkampungan yang aku kalau ngelihatnya antara sesama warga yang ada tuh udah ini banget apa sih? Keep in touch gitu semua, apa kenal semua? Iya kayak sangat menyenangkan melihat kegiatannya tuh semuanya ketawa, ada anak-anak main. Oke, sebentar. Boleh nggak kalau misalnya gue bertanya seperti ini, Sar? Kalau lu memang melihat flashback ke belakang kejadian bahwa di sini ada perkampungan segala macam, terus kemudian ketika zaman sudah berganti, sempat, gue makin merinding ya ngomongnya. Oke, ketika zaman sudah berganti, kemudian dibangun perumahan yang real ya, atau mungkin yang tanda kutip kampung tanda kutip itu nggak suka kalau misalnya tanah mereka dipakai, itu bisa terjadi hal seperti itu nggak sih? Nah tunggu, ini sambil kayak kan ini juga gue masih bingung nih apa korelasinya. Tapi yang tadi gue mau bilang sama lo nih, setelah ngelihat kegiatan mereka yang happy, semuanya senang-senang, itu orangnya nggak ada, Hilang. hanya bangunan. Ini yang aku lihat ya sekarang. Orangnya hilang, bangunannya tetap ada. Itu jadi kayak tiba-tiba kayak kota mati. Bangunannya tetap ada, orang hilang. Iya. Berkebalikan dengan kejadian di 2014. Bangunannya hilang, tapi orangnya alhamdulillah tadi sempat dapat kabar juga bahwa di 2014 itu tidak ada korban sama sekali ya. Tidak ada korban sama sekali. Ini kebalikan banget. Nih, ada yang membantu untuk memberikan informasi dari yang ini nih. Bisa nggak lihat kameranya, nyampe nggak sih?
Mana? Ini kan ada pohon nih. Nah ini ada sosok di situ. Ini? Ya. Pohon ini? Ya. Yang pisang ini? Kenapa di situ? Ada sosok yang memberikan informasi tadi. Tapi masih belum tahu. Terus terang kan kalau gitu mereka kadang memberikan informasinya seperti puzzle. Boleh dibantu nggak sih kita, ada yang bisa minta tolong nggak sih dibantu untuk berkomunikasi mungkin? Nah, Ini ada Pak Yana. secara energi ya dari tadi nih kayaknya tuh ada yang muter di bawah sini. Kuat. Bukan, aku nggak bilang ini sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang besar. Ada yang bisa ngebantu nggak untuk jadi mediator untuk cerita? Nggak tahu ya kalau aku kok rasanya ada hubungannya dengan apa yang terjadi dulu terus terjadi lagi. Nah ini mungkin ada hubungan dengan apa yang dilakukan sama satu manusia zaman dulunya terulang lagi. Fat, mau mana Fat? Hati-hati Fat. Ini gue cuma pengen lihat aja. Hati-hati loh. Ini kayak ada bekas kayak bangunan-bangunan Iya, juga di sini. Ini bangunannya ambles Fadi di sini. Hah? Bangunan Oh, roboh bangunan Fat. roboh di sini juga roboh. Di sini. Oke. Ya kita turun lagi deh. Itu bangunan yang sudah roboh. Gimana Pak? Salah satu bangunan roboh itu. Oh, di sini. Sudah diambil apapun juga dia barang-barangnya. Pak, tapi kalau Bapak pernah nggak sih mendengar dari yang mungkin yang lebih sesepuhnya di sini gitu, pernah ada cerita mengenai dulu nih apa gitu nggak sih Pak? Ada nanti Pak Ustadz Didit. Oh, oke. Ada yang bisa menceritakan ke kita ya? Iya udah, kita mau coba langsung ke bawah aja dulu kali. Boleh yuk, Boleh yuk, kita langsung ke bawah yuk. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini kita lagi coba untuk berkomunikasi dengan sosok yang tadi Sarah ceritakan di atas sana. Wisnu boleh sambil coba digambarkan ya. Kita mau coba komunikasi, Wisnu coba sambil gambarkan sosok yang ada di sana yang memberikan cerita tapi masih dalam bentuk puzzle. Tapi sekarang kita mau coba nih apakah sosok itu bisa memberikan informasi lebih detail lagi. Ini memang bocor. Iya. Nggak usah banyak omong. Kalau lo pengen tahu ini dikasih tahu katanya. Iya. Oke. Sar, lu tanya aja, Sar. Gue takut banget, Sar. Lu tanya. Kalau boleh tahu di sini dulu tempat apa sih? Tadi merasakan sesuatu. Kepala gue berat. Cuman gue nggak tahu jawabannya apa. Apakah ada hubungannya dengan apa yang aku lihat? Kampungan dulu. Iya. Ini semua. Iya. Iya, dulu iya benar yang Sarah bilang. Kayak perkampungan gitu, cuman iya, orang-orangnya pada pakai kain-kain semua. Kepala gue berat banget, Sar. Terus Iya, ini perbuatan satu orang itu nggak tahu detailnya, Sar. pada masanya. Oke. Iya, aku udah mulai dapat sih. Sar, tolong. Sar, dibantu, Sar. Gue Iya. takut banget ya. Yang lo bilang bahwa ada dulu perkampungan zaman dulu yang ya gue ngeliat ada beberapa warga yang memang masih pada pakai kain, bener, kakinya masih pada nyeker semua. Di sini nggak ada jalan aspal sama sekali. Perkampungan ada,
Terus ketika Sarah sempat nanya bahwa tiba-tiba orang itu hilang, bener-bener gelap, plek. Cuman ketika Sarah nanya apakah ini dikarenakan satu orang atau dikarenakan apa, gue nggak bisa dapat detailnya lebih jauh, nggak tahu. Gue berat banget, Sar. Capek banget. No, gimana, No? Tadi kebetulan gue dapet visual juga di yang tadi interaksi ya. Gue dapetnya kayak begini deh. Itu yang tadi ngomong. Ya. Yang coba Jadi transfer informasi ke gue. seperti ya bener kayak pakai udang ya. Laki-laki itu dan seperti jawara kali ya.